Jadi kan enggak dia langsung kita masukkan ke tempat sini ya, mesti ada di luar itu untuk menerima ya, tanya jawab. Apa aja yang ditanyakan? Identitas itu wajib. Terus yang kaitannya dengan penapisan ini, riwayat menstruasi HPHT ya. Ini untuk menapis apakah dia ada kecurigaan hamil atau tidak ya. Kemudian riwayat kehamilan dan persalinan. HP-ku di sana. Riwayat kehamilan dan persalinan untuk mengetahui apakah dia ini ya masa nifas ataukah ini ya habis melahirkan atau tidak. Nah ini untuk juga menapis tadi, pertama ada dugaan kehamilan, terus waktu yang tepat untuk pemasangan. Kalau untuk ibu nifas, waktu yang tepat untuk pemasangan pada posplasenta ya 48 jam atau setelah melahirkan berapa jaraknya? Tunggu 4 minggu. 4 minggu ya, atau 6 juga boleh ya, minimal 4 minggu. Karena apa? Karena pada masa nifas itu terjadi proses involusi ya. Jadi beda dengan posplasenta, kita tidak menggunakan sonde. Nah ini pada pemasangan ini kita pakai sonde, jadi harus menunggu masa involusi selesai untuk mencegah risiko perforasi ya. Perforasi itu apa? Inilah ya, tembus gitu ya, jeblong gitu dengan karena lunak ya, dengan adanya sonde yang keras itu bisa terjadi itu tadi perforasi. Terus berikutnya yang ditanyakan apa aja yang ditanyakan dari riwayat penyakit atau kondisi medis ya. Nah itu semua untuk melakukan penapisan ada tidaknya kontraindikasi. Nah kontraindikasinya masih ingat pada IMS ya, HIV, sifilis, GO, semuanya pokoknya IMS tidak boleh dipasang ya. Kemudian pada pasien yang dengan kanker serviks ya, mungkin perdarahan yang tidak diketahui sebabnya itu ada dugaan ke arah kanker serviks. Kemudian ada dugaan penyakit radang panggul ya, atau infeksi panggul, itu juga merupakan kontraindikasi. Diabetes mungkin ada kaitannya kalau ini ya, diabetes aktif mungkin ya, karena ini pemasangan IUD juga ada risiko adanya luka ya, misalnya luka karena penjepitan tenagulum. Nah itu kan juga hati-hati. Mungkin tidak ada kontraindikasi khusus ya terkait nanti risiko penyebaran infeksi, tapi kan adanya luka itu baik implan atau IUD itu harus hati-hati pada pengguna dengan hiperglikemi atau pada penderita diabetes ya. Kemudian ini ya dugaan KET ya, itu juga nggak boleh ya, karena nanti bisa jadi KET ulang meskipun sudah dipasang IUD ya. Nah dari anamnesa ini kita lanjutkan, kita pastikan dengan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik mungkin dari anamnesa kita tidak mengetahui pertama ya, atau kita mengetahui kita masih ragu ya, jadi harus dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik apa yang terpenting? Lebih ke ini ya, pemeriksaan panggul, pemeriksaan retovagina, pemeriksaan inspeksi maupun palpasi genitalia, pemeriksaan bimanual ya, itu nanti yang kita praktekkan. Yakin ya tidak ada kontraindikasi yang ini ya, atau kita perlu memastikan lagi dengan pemeriksaan, kita suruh pasien untuk ke kamar mandi ya, untuk TAK dulu, karena nanti kalau pas belas penuh kan tidak nyaman ya,
Terus juga mencuci area genitalianya ya. Kita ajari cara mencuci genitalia yang betul. Gimana? Dengan Dari depan ke belakang. air mengalir dari depan ke belakang ya. Kemudian dikeringkan dengan tisu atau handuk ya. Nah setelah ini ya, setelah dia selesai mencuci genitalianya dan BAK, baru kita minta dia naik ke meja nek ya. Kita ini ya, kita bantu ya. Mungkin pertama kayak tadi ya, posisinya ini kan supaya memudahkan, tidak langsung ditekuk gini ya, masih dalam posisi tidur, kaki selonjor ya. Nah kemudian kita ya, kalau ada resiko terkecik dan lain sebagainya, lebih nyaman amannya pakai ini ya, squat ya. Ini sudah kita siapkan tadi ya, ketika pasien datang ya, jadi sudah siap gitu, begitu dia masuk ke ruang pemeriksaan. Nah kemudian kita cuci tangan ya, cuci tangan 6 langkah ya, di wastafel air mengalir ya. Kemudian kita buka ini, kita pakai sarung tangan yang ini ya, bersih mungkin ya, prosedur wajib ya. Tapi kalau sekarang karena mungkin adanya beberapa perkembangan, kemarin adanya COVID, adanya infeksi berbagai macam ya, jadi pakai sarung yang bersih pada saat penfis itu menjadi standar wajib ya, supaya tidak ada kontak dengan ini ya, tubuh kita dengan pasien yang mungkin risiko ya. Nah kemudian tadi ya, ini sebenarnya posisinya nggak gini tadi ya, tidur biasa terlentang ya. Kemudian kita ini ya, palpasi dulu ya, kan tadi anamnese, HPHT gitu ya, tapi mungkin dari HPHT tidak jelas ya, dia lupa gitu ya. Maka kita sama kayak kita aspek kehamilan, untuk mengidentifikasi adakah dia risiko, adakah dugaan hamil, maka kita palpasi ya. Jadi kita palpasi ya, ini ada enggak mungkin pembesaran TFU ya, atau fundus uteri ya. Kemudian untuk mengidentifikasi ada tidaknya curiga ke radang panggul, kita lakukan palpasi suprapubik ya. Supra itu atas, pubik itu ini pubis ya, atau simfisis pubis. Jadi dengan ini jari kita ya, kita tekan begini, kemudian selanjutnya kita tekan apakah pasien merasa nyeri ya, dari ini suprapubik ya, bagian tengah, kemudian juga bagian kiri dan kanannya ya. Untuk itu juga kita lihat reaksi ibunya, apakah dia mengeluh nyeri ya. Ini banyak dugaan ya, mungkin dia ada radang panggul, mungkin ada infeksi saluran kemih. Nah nanti pastinya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan yang lain. Nah setelah itu ini ya, kita bantu melepas celana, atau kalau lebih enaknya waktu sebelum naik itu ibu sudah diinstruksikan melepas celana dalamnya. Jadi sudah ini celana dalamnya sudah dilepas ya, jadi waktu naik nggak pakai celana dalam ya. Tapi kalau belum, kita bantu dia melepas celana dalamnya. Celana dalam kita ini ya, singkirkan kemana gitu supaya nggak mengganggu. Kemudian kita posisikan dia litotomi ya. Jadi ini ya, ini apa, lututnya itu tepat di bagian ini ya, lututnya sama lututnya sini di bagian sini ya. Kemudian ininya ditekuk dulu ya. Jadi mungkin posisinya dorsocerogumben dulu, ini kita lipat dulu tempat tidurnya ya tadi. Kemudian kita bantu dia posisi litotomi ya. Ini jangan lupa untuk kenyamanan ini tetap dipakaikan ya, pakaikan selimut tutup ya.
Nah, ini kan kotor tadi ya, ini kita lepas ya. Nah, kita buka ini set yang steril. Nanti ditutup dulu ya. Yang steril, kita ambil sarung tangan. Kita inspeksi dulu ya. Kita inspeksi dari vulva vagina, ada enggak dugaan ke arah infeksi ya. Mungkin ada tanda-tanda cengir ayam ya, ada kondiloma, ada pembengkakan ya. Atau mungkin tanda-tanda ke arah kehamilan, yaitu tanda Chadwick ya, dimana vulvanya berwarna kebiruan. Nah, setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi ya, pakai tangan kiri. Satu jari telunjuk masuk ya. Permisi Bu, saya periksa ya. Jadi jangan lupa komunikasi ya. Kemudian jari ini, ibu jarinya di luar ya. Kita tekan ke bawah ya. Nah, kemudian ganti ke sebelah. Nah, kemudian sampai di uretra ini kita angkat, kemudian kita pencet. Nah, ini tujuannya apa? Apakah ada pembesaran kelenjar Bartholin ya, atau kelenjar skin ya. Di sini biasanya akan ada benjolan ya, kemudian dia mengeluh rasa nyeri ya, kalau ada Bartholinitis. Bartholinitis itu kebanyakan ini ya, karena adanya infeksi yang menjalar ke kelenjar Bartholin, misalnya adanya gonorrhoea ya. Jadi harus cepat ya, nggak usah lama-lama, pokoknya yang penting mengidentifikasi ya. Sambil diraba ini ya, ada pembesaran atau enggak, ibunya ditanya nyeri mboten ya. Kemudian uretranya diangkat, kita pencet ya, apakah ada pengeluaran darah atau nanah ya. Setelah palpasi genitalia eksterna, ada inspeksi genitalia interna ya, pakai karena ini tadi kan sudah kotor ya, jadi saya enggak menggunakan lagi untuk mengambil begini, karena ini nanti bisa mengkontaminasi yang lain. Jadi saya ngambilnya pakai tangan kanan saya ya. Kita pet ya, ini dengan jari telunjuk dan jari tengah ya, kemudian ibu jari di sini ya, ini untuk membuka mengunci. Kita lakukan inspeksi genitalia eksterna interna ya. Saat ini membuka ya, tangan kita membuka, kemudian spekulum dimasukkan ya. Setelah separuh masuk, kita putar. Jadi masuknya tidak boleh langsung begini ya, nanti kan menimbulkan risiko nyeri atau enggak sesuai ya. Jadi masuknya miring dulu, setelah sebagian masuk baru diputar. Nah, kemudian baru dicari porsionya. Wih, mbok cuwili ya iki, hancur ini. Nah, di dalam ini. Ini. Nah, kemudian kita inspeksi porsionya ya. Porsionya apakah ada perubahan anatomis, misalnya perubahan anatomis itu apa? Misalnya bentuknya berbungkul-bungkul gitu ya, kayak bunga kol itu ya. Terus disentuh spekulumnya ini mudah berdarah. Nah, itu risiko adanya ke arah kecurigaan kanker serviks ya. Ataukah dari warnanya ya? Warnanya kan kalau normal warna merah jambu ya. Mungkin saudara bisa buka nanti atlas serviks normal, serviks dengan lesi prakanker stadium berapa cm itu ada atlasnya ya, nanti silakan dibuka. Nah, warna ya, kalau warnanya sangat kemerahan mungkin ada erosi porsio, mungkin ada kecurigaan ke arah infeksi, keputihan dan lain sebagainya. Atau pengeluarannya dari lendir porsionya ya. Kalau lendir porsionya bening normal ya, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau lendir porsionya bercampur darah, bercampur nanah, nah itu berarti ada kecurigaan
ke arah adanya infeksi atau mungkin keganasan. Nah, kalau ada kecurigaan ya, ini gini aja ya, nggak dikunci ya. Tapi kalau ada kecurigaan ini saya kunci. Karena kita butuh melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, cara yang paling sederhana, paling mudah ya untuk mengetahui adanya lesi prakanker atau enggak itu dengan usapan asam asetat ya 6% ya. Minta tolong mungkin bisa ini ya, kita bisa minta bantuan teman atau asisten gitu ya untuk menuangkan ya sedikit aja. Nah, kita bisa minta tolong asisten sedikit, udah sedikit aja ya, asisten atau ini ya, atau kita kalau tadi sudah ada kecurigaan kita tuangkan dulu juga nggak apa-apa ya kalau nggak ada teman yang bantu ini ya. Kemudian kita ambil ini lidi waten ya, harusnya panjang ya, kalau segini ya enggak. Oh ini panjang ya, menjangkau porsio ya. Ini kita celupkan, kemudian kita oleskan ke porsio. Nah ini ya, misalnya ini porsionya, nah kita oleskan ke porsionya ini. Nah harusnya kan saya mudah ya, kalau ada ini saudara sediakan ini ya, saya tinggal buang di bawahnya ini ya. Nah, kom atau apa ya, boleh bengkok taruh sini, kalau tidak ada ya bengkok ya sini mbak. Nah, kemudian kita tunggu ya beberapa saat ya, kalau ada perubahan warna ya ke putih ya, ini ya pucat gitu ya porsionya setelah diolesi, itu berarti ada curiga adanya lesi prakanker. Nah, ini mungkin harus dikonsultasikan atau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. IVA, apa singkatan IVA tadi? Inspeksi visual asam asetat. Jadi cara sederhana paling mudah biasanya di ini ya, di puskesmas itu digabungkan dengan pemeriksaan IUD sekalian di IVA ya, untuk mengidentifikasi ya. Nah, kalau misalnya memungkinkan dan pasien setuju, kita lanjutkan pengambilan sampel untuk pemeriksaan pap smear ya. Kita ini ya, ada spatula ya. Spatula ini ada dua sisi ya. Kalau yang sisi ini untuk orang-orang yang ini ya sudah menopause atau perimenopause ya, karena biasanya persionya sedikit menutup. Tapi kalau yang sisi ini biasanya untuk usia reproduktif ya. Jadi kita siapkan objek gelas yang mungkin sudah ditandai, biasanya di sini dikasih strip kertas gitu ya, untuk mengasih kode supaya nggak tertukar, atau kasih nama. Kita masuk ya, ini spatulanya masuk ke dalam, ini yang bagian panjang ini masuk ke dalam porsio ya. Nah kemudian yang pendek ini ada di luarnya. Ini yang kita ambil bukan lendir ya, epitelnya, makanya waktu mengambil ini harus kita putar 360 derajat supaya semuanya itu kayak terambil ya, sel epitelnya ada sedikit ditekan gitu ya. Jadi supaya kayak kalau kita praktek biasanya apa biologi itu ya, ambil sel epitel dari ini apa, mulut gitu kan, pakai kayak cotton bud gitu ya. Kok cotton bud pakai apa? Tusuk gigi gitu ya kan, kayak dikorek gitu ya, sama ini ya. Jadi supaya sel epitelnya terambil ya, kita masukkan yang sisi yang panjang tadi ke dalam lubang porsio ya, kemudian kita putar 360 derajat ya, jadi agak ditekan supaya sel epitelnya terambil. Nah tadi objek gelas yang sudah ada tandanya
Saya minta tolong lagi ambil alkohol 90% yang bawah. Nah, pura-pura aja enggak apa-apa Mas. Nah, jadi nah ini kita oleskan ya, sisi satunya dengan sisi yang satunya juga. Kemudian kita rendam di larutan alkohol 90% kurang lebih 10 sampai 15 menit supaya dia terfiksasi, nempel gitu ya, tidak lepas dari ininya ya. Nanti setelah itu kita ambil ya, ini kita ambil, kita angin-anginkan yang mungkin di senderno apa gitu biar enggak kotor gitu ya, ada mungkin atau raknya khusus untuk ini ya. Nah setelah kering, kemudian kita masukkan amplop ya, kita kasih formulir permintaan pemeriksaannya ya, terus kita kirim ke bagian laboratorium patologi anatomi ya, dikirim ke Surabaya atau kemana atau di sini ya. Itu kalau ada kecurigaan ya, atau pasiennya bersedia dan alatnya ada. Nah kalau selanjutnya ini ya, sitobras. Kalau tadi untuk mengambil sel ini ya, ini yang luar ya tadi, yang ini untuk mengambil endoserviknya. Jadi ini bisa masuk ke kanalis cervicalis ya. Kemudian kita putar sama ya 360 derajat di bagian dalamnya. Kalau tadi ektoservik, sekarang yang endoservik ya. Kalau tadi yang bagian luar ya, yang dikerok di mulut rahimnya. Nah ini yang kanalisnya ya, atau ini apa, saluran ya, kanalis itu kan saluran, kanalis cervicalisnya ya, diseret gitu. Terus sama ya tekniknya, rendam ya, terus diproses ya. Itu untuk pengambilan spesimen pap smear. Nah kalau nggak ada kecurigaan ya, ya sudah ya, tadi nggak perlu dikunci gitu ya, cukup diinspeksi, oh normal semua ya, serviknya warnanya merah muda ya, lendir serviknya normal, putih, tidak berbau, tidak bercampur nanah ya, semuanya dalam kondisi normal. Sudah kita ini ya, ya sama semuanya pun dia juga harus dilepas ya. Jadi dibuka dulu kuncinya, keluarkan dari porsio, baru ditutup ya. Jadi jangan ditutup sebelum lepas dari porsionya, ditutup ya, nanti menimbulkan trauma ya, kejepit gitu ya. Jadi harus dilepaskan dulu, baru ditutup ya, kemudian baru diputar lagi, terus dikeluarkan. Nah ini kalau sudah misalnya tadi pengambilan pap smear itu kan berarti memang nggak layak diperiksa, nggak layak dipasang ya. Ya sudah, kita konseling bahwa ada risiko ke arah kanker serviks dan ini harus diobati dulu, dirujuk dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi nggak ada ya, kondisi serviksnya normal, warna anatomis maupun pengeluaran lendirnya normal, ini kita pinggirkan di sini. Masih kita pakai. Jadi inspeksi, palpasi, inspeksi lagi ya, kemudian pemeriksaan bimanual ya. Nah untuk pemeriksaan bimanual itu B kan 2 ya, B itu kan 2, manual itu tangan ya. Jadi dengan kedua tangan, satunya di dalam, satunya ada di luar. Jadi saya masuk ya, seperti kayak VT, ya. Kemudian ini ya, satu tangan aja di bagian luar. Nah ini kita gerakkan dulu serviknya ke kanan dan ke kiri ya. Ada rasa nyeri enggak ya? Kalau nyeri kemungkinan adanya mungkin KIT ya, nyeri goyang serviks ya, itu biasanya tanda khas dari KET, kehamilan ektopik terganggu. Nah selain itu juga kita cek bagaimana vulva vaginanya ya,
ada ndak mungkin benjolan dan lain sebagainya ya. Kemudian maju ke cervixnya tadi, kita gerakkan ya, nyeri apa enggak. Terus kita raba konsistensinya cervixnya, apakah cervix atau porsionya ini lunak atau kenyal ya. Kalau lunak mungkin curiga adanya kehamilan ya. Kalau kenyal ya seperti kayak bibir gitu ya, nah itu normal biasanya enggak. Tapi kalau sangat lunak itu curiga ke arah kehamilan. Nah kemudian pindahkan tangan yang di dalam di bagian fornix ya, kanan atau kiri dulu terserah ya. Misalnya saya yang kanan dulu ya, maka tangan yang di luar pun juga kita pindahkan berada di kanan, di ini ya, sorry ini ya. Jadi kalau ini tangan saya masuk di sini ya, nah ini tangan yang di luar, ini tangan dalam saya ke arah kanan, maka ini juga saya arahkan ke kanan ya. Nah kemudian kita tekan antara yang dalam dan luar, apakah terasa ada benjolan mungkin ya. Nah mungkin ada benjolan di daerah adnexa ya, atau rasa nyeri ya. Selain benjolan mungkin rasa nyeri ya. Mungkin adanya adnexitis ya, komplikasi atau penjalaran dari adanya infeksi dan dugaan ke arah radang panggul ya, di daerah adnexa ya. Nah kemudian ganti, saya arahkan tangan yang di dalam ini ke fornix sinistra atau kiri ya. Nah, kemudian tangan yang di luar juga di daerah inguinal di sebelah kiri. Nah kita tekan, makanya tadi dikatakan bimanual itu dengan kedua tangan. Kita tekan, apakah tadi ada rasa nyeri, Bu? Sakit enggak, Bu? Terus juga kita rasakan apakah ada pembesaran ya. Nah setelah itu kita pindahkan tangan yang di dalam, mungkin boleh di fornix anterior di dalam. Jadi fornix tahu ya, ini ya, ini jadi cervix itu kan ada lipatan antara vagina dengan mulut rahim. Nah fornix itu apa? Lipatan-lipatan inilah yang disebut fornix. Ada sinistra, dextra ya, ada depan, ada belakang. Kan ini melingkar kan ya. Nah kalau saya bilang fornix anterior, berarti tangan saya ada di atas ya. Nah ini ya, terus tangan yang di luar saya ini ya, mencoba menekan atau mendekatkan ya. Kita rasakan apakah ada pembesaran ya atau tidak. Kalau ada pembesaran ada dua kemungkinan, mungkin hamil, mungkin tumor ya kan. Kalau hamil tandanya apa? Tadi porsinya sangat lunak, terus ini bisa saling mendekat sekali ya. Nah itu berarti tanda Hegar positif ya. Tahu ya tanda Hegar. Jadi seolah-olah ini ya, tangan yang di dalam sama yang di luar itu saling ketemu, dan karena apa? Karena ini sangat lunak ya. Terus terasa ada pembesaran. Nah kalau tumor itu biasanya tidak saling mendekat gitu ya, kecuali ini ya, gerakan apa, menyesuaikan ante atau retro ya. Tapi yang jelas porsionya tidak lunak ya. Ada pembesaran, porsio tidak lunak, berarti kemungkinan ke arah tumor ya. Nah kemudian selain ada tidaknya pembesaran di uterus ya, untuk mengidentifikasi hamil atau tidak, ada tumor atau tidak ya. Kalau hamil jelas nggak boleh dipasang, tumor juga nggak boleh, tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan ya kan. Nah selanjutnya kita ini ya, kita tentukan apakah uterusnya antefleksi atau retrofleksi. Jadi kalau antefleksi ke depan ya, tapi kalau retrofleksi dia akan melengkung ke belakang. Jadi kalau dia melengkung ke depan, tangan saya itu di fornix anterior, tangan yang satunya di bagian ini ya, tepi atas simfisis. Ini
tidak akan bertemu. Kenapa? Karena terhalangi oleh lengkungan uterus ya. Ini kan ya, jadi di sini tangan saya di sini. Nah, ini tidak akan bertemu karena terhalangi lengkungan uterus. Berarti kalau tangan yang di dalam di fornix anterior, kemudian tangan yang di dalam sama yang di luar itu saling menjauh, berarti posisi uterus adalah antefleksi. Nah, beda kalau gini ya. Nah, misalnya ini retrofleksi, maka ini akan mendekat tangan saya, ya kan? Ini kalau dia retrofleksi. Jadi dia kalau retrofleksi, tangan yang di fornix anterior ini akan saling ketemu karena tidak terhalang oleh lengkungan uterus. Dia melengkung ke belakang. Ante itu melengkung ke depan, retro itu melengkung ke belakang ya. Oke, saya balik sekarang. Nah, kalau sebaliknya, tangan saya yang di dalam itu di bagian fornix posterior ya, di belakang begini ya. Kalau dia antefleksi, maka dia akan ketemu ya, saling mendekat tangan yang di dalam sama yang di luar ya kan? Iya. Nah, ini loh ya visualnya. Jadi saling bertemu. Tapi kalau dia retrofleksi ya, ini akan menjauh gini karena apa? Terhalang oleh lengkungan uterus. Jadi kalau dia ante, maka dia akan saling ketemu ya, artinya mendekat gitu loh, ketemu itu maksudnya saling mendekat tangan yang di luar sama di dalam. Tapi kalau retro ya, tangan di fornix posterior ini ya, di posterior berarti saling ketemu ya. Terhalang, menjauh ya, karena terhalang oleh lengkungan uterus ya. Paham ya? Yes. Jadi setelah itu kita simpulkan tadi ya, setelah kita melakukan pemeriksaan bimanual, vulva vagina tidak ada benjolan, misalnya ini yang normal ya, gerakan serviks bebas, tidak ada rasa nyeri ya. Kemudian tidak ada pembesaran di daerah inguinal ya. Kemudian tidak ada pembesaran di uterus, posisi uterus antefleksi. Contoh ya, itu contoh karena hasil itu tergantung dari ini ya, pemeriksaannya ya. Atau mungkin gini tadi ya, vulva vagina teraba ada benjolan, mungkin di vulva vagina ini ada tumor atau apa yang menghalangi. Atau mungkin pada saat itu ada nyeri gerakan serviks ya. Ini harus di dugaan ke arah mungkin KET. Nah, kalau ada KET kita lakukan retrovaginal. Jadi tangan yang di ini ya, ini tetap di dalam ya. Nah, ini tangannya sebetulnya di bagian anus ya, tapi jarang gitu ya kalau ada ini ya, KET aja ya. Nyeri goyang serviks sebenarnya sudah cukup ya. Di antara vagina sama anus ya, ini biasanya ada benjolan ya di daerah sini. Oke, nah setelah itu kita simpulkan dari semua pemeriksaan apakah dia layak untuk dipasang atau tidak. Misalnya ini layak ya, saya buat layak ya. Vulva tidak ada nyeri tekan, ini tidak ada pembesaran di uterus, nyeri tekan suprapubik ya, palpasi genitalia eksterna dalam batas normal, tidak ada pembesaran kelenjar skin ya, tidak ada pembesaran kelenjar Bartholin ya. Kemudian in speculo, anatomi serviks normal ya, pengeluaran normal. Kemudian tadi hasil pemeriksaan bimanual juga semuanya dalam batas normal, maka berarti kita simpulkan ini layak untuk dipasang.